88. Nasib buruk Sunlong. Sejak Dewa Petir menyambarkan petir putih untuk menyerang pelempar tombak hitam, semua orang di dalam rumah terbangun kecuali si gendut yang masih terbaring pingsan. Orang pertama yang terbangun akibat suara sambaran petir putih yaitu Jingmi dan Putri Jiali, diikuti oleh Taiwu dan Suyan yang membuka mata mereka secara bersamaan. Naga hitam pun ikut terbangun. Hanya saja dia bisa merasakan bahwa suara petir tersebut bukanlah hal buruk. Insting kuatnya mengatakan kalau Xiao Tian tidaklah kenapa-kenapa. Karena naga hitam hanya bergerak berdasarkan insting, dia pun kembali tertidur di pelukan Jingmi yang sedang membuka matanya. Karena Jingmi memiliki sifat seperti seorang anak kecil, dia tak berani mengecek suara itu sendirian. Hal pertama yang dia lakukan adalah menoleh ke arah Putri Jiali yang tidur tepat di sampingnya. Setelah melihat Putri Jiali juga membuka matanya, Jingmi pun berkata, "Apakah Jiali mendengar suara petir itu?" Tanya Jingmi sambil memeluk naga hitam versi mini yang tertidur di sampingnya. "Ya, aku mendengar itu," jawab Putri Jiali sambil terbaring di samping Jingmi dengan mata yang terbelalak menatap langit-langit ruangan. "Apa yang harus kita lakukan? Bukankah sekarang giliran ayah Xiao Tian berjaga di luar?" tanya Jingmi sambil menatap wajah Putri Jiali. Mendengar ucapan Jingmi, Putri Jiali pun bangkit dari tempatnya tertidur. Dia langsung mengangkat badannya hingga dalam posisi duduk, lalu langsung berdiri sambil menatap Jingmi. Ketika sudah berdiri tegak, Putri Jiali menodorkan tangannya ke arah Jingmi yang masih berbaring di tanah. "Bangunlah dan bergabung dengan yang lain. Aku merasakan firasat buruk tentang suara petir itu," ucap Putri Jiali berdiri sambil mengulurkan tangan kanannya. "Tunggu. Naga hitam masih tertidur. Aku bangunkan dia dulu." Jingmi menggoyang-goyang tubuh naga hitam versi mini sambil berbisik, "Naga hitam, bangunlah." Ketika sedang mencoba membangunkan naga hitam yang telah tertidur pulas, Huanran tiba-tiba saja muncul di belakang punggung Putri Jiali dan langsung berkata, "Percuma saja kau bangunkan naga itu. Naga hitam sangat kelelahan karena telah menghabiskan banyak tenaga saat melawan naga hijau raksasa." Setelah mendengar suara Huanran, Putri Jiali langsung menoleh ke belakang. Dia terkejut bukan main karena meski Huanran dalam mode cantiknya, dia tetaplah seorang roh gentayangan. Karena ini merupakan pertama kalinya Putri Jiali melihat seorang roh gentayangan, wajah Putri Jiali pun langsung membiru karena merasa takut. Bagaimanapun Huanran adalah hantu atau roh gentayangan, kemunculannya yang secara tiba-tiba di dalam gelapnya ruangan membuat Putri Jiali merasa ketakutan. Karena tenggelam dalam rasa takut yang teramat dalam, alhasil dia pun langsung menutup mata dan terjatuh menghantam tanah hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Jingmi yang telah mengetahui soal Huanran tak merasa takut sedikit pun. Namun dia tak menangkap Putri Jiali saat ingin terjatuh pingsan karena tubuhnya terlalu berat bagi Jingmi. Kenapa dia malah pingsan?" tanya Huanran dengan wajah datarnya. Huanran merasa bingung dan tak bersalah. Semua itu karena dia sudah memakai wujud cantiknya. Dia pikir tak akan ada manusia yang takut saat melihat wujudnya yang cantik bak seorang dewi. Namun dugaannya itu salah. Karena jaraknya yang terlalu dekat dan kemunculannya yang tiba-tiba di dalam gelapnya ruangan, bisa membuat semua orang terkejut. "Itu karena kemunculanmu yang tiba-tiba," jawab Jingmi dengan wajah kesal. "Begitu ya?" tanya Huanran sambil menatap Jingmi. "Gara-gara kau,"
Kak Jiali pingsan. Sekarang aku harus bagaimana? Ucap Jingmi sambil menepuk dahinya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Huanran sambil menatap Jingmi dengan tatapan penuh rasa bersalah. Namun Jingmi terdiam saja seperti orang yang kebingungan. Dia merasa bingung dan tak tahu harus melakukan apa karena tak mungkin menggendong naga hitam dan Putri Jiali seorang diri. Sadar bahwa Jingmi merasa bingung akibat ulahnya, dia pun merasuki tubuh Putri Jiali sehingga bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah merasuki tubuh Putri Jiali, Huanran pun berkata, "Sudah tak perlu bingung. Dengan begini kau tak perlu menggendong tubuh berat Putri Jiali. Apa kau tahu? Jika ayah Xiao Tian mendengarmu berkata hal buruk tentang fisik Kak Jiali, mungkin dia akan menghapus keberadaanmu." Ucap Jingmi sambil menatap Putri Jiali yang telah dirasuki Huanran. Jika Xiao Tian tahu soal ini, berarti dia mendengarnya dari mulutmu. Aku akan mengganggumu terus jika menceritakan semua ini kepada Xiao Tian, ancam Huanran sambil mengeluarkan hawa membunuh. "Cih, kau pikir aku takut?" Ucap Jingmi sambil memelototi Huanran. Huanran merasa kesal dengan tingkah Jingmi yang berani menentangnya. Dia pun kembali memelototi mata Jingmi sambil mengeluarkan hawa membunuh. Akan tetapi bukannya ketakutan, Jingmi malah membalasnya dengan tatapan dingin berlapis hawa kematian. Meski kultivasi Jingmi terlihat seperti anak kecil dan memiliki kultivasi di bawah Huanran, dia memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak dari Huanran. Semua itu karena umur asli Jingmi jauh lebih tua jika dibandingkan dengan Huanran yang baru berumur 23 tahunan. Demi menutupi rasa takutnya, dia pun mencari alasan dengan menoleh ke kiri sambil berkata, "Cih, sudahlah jangan perpanjang masalah ini. Aku malas berdebat dengan anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil tante. Aku ini jauh lebih tua darimu." Bentak Jingmi dengan kesal. "Tante." Huanran memasang wajah kesal. Namun dia berusaha menahan amarahnya karena takut terhadap kekuatan tersembunyi Jingmi. "Ya tante, ada masalah dengan caraku memanggilmu?" Tanya Jingmi sambil mengeluarkan hawa kematian. "Ah tak apa. Kau bebas memanggilku dengan sebutan apapun. Tapi akan menjadi aneh jika seseorang berusia ribuan tahun memanggilku dengan sebutan tante," ucap Huanran sambil mencoba berdalih. "Hai kau ini. Aku bahkan memanggil ayah Xiao Tian dengan sebutan ayah. Padahal umurnya saja tidak sampai setengah dari umurku. Aku memanggilnya ayah karena aku menghormati kekuatannya," jelas Jingmi sambil menggendong naga hitamnya. "Aku mengerti. Jadi kau memanggilku tante karena menghormatiku juga?" Tanya Huanran sambil menoleh ke arah Jingmi. "Tentu saja bukan," jawab Jingmi. "Lalu kenapa kau memanggilku dengan sebutan tante?" Tanya Huanran sambil menatap Jingmi. "Tentu saja karena kau memang layak dipanggil dengan sebutan tante," jawab Jingmi dengan tatapan yang menjengkelkan. "Bocah sialan," ucap Huanran di dalam hati sambil mengepalkan kedua tangannya. Setelah puas meledek Huanran, Jekangmi pun bertanya, "Ngomong-ngomong kenapa kau meninggalkan Mas Endutmu?" "Tak ada alasan lain. Aku kan seorang wanita. Maka harus tidur di tempat wanita juga," jelas Huanran dengan tampang datarnya. "Oh, bukannya kau bisa tidur di cincin ruang Mas Endutmu?" Tanya Jingmi sambil menatap mata Huanran. "Hehe, aku bosan tidur di sana terus," ucap Huanran sambil memegang kepalanya. "Hai, ada-ada saja," ucap Jingmi sambil menepuk dahinya.
sisi pria. Taiwu telah terbangun dari tidurnya, diikuti oleh Suyan yang juga terbangun karena suara petir yang memekakkan telinga. Saat Taiwu ingin langsung melesat pergi keluar rumah, Suyan memegang kakinya sambil berkata, "Tunggu, kau mau kemana? Jangan pergi keluar. Aku punya firasat buruk. Kau ini, aku harus keluar untuk mengecek keadaan Pangeran Xiao Tian. Kalau takut peluk saja tubuh si gendut yang ada di sebelah kananmu itu," ucap Taiwu dengan tatapan kesal. Tapi, belum sempat Suyan menyelesaikan kalimatnya, Taiwu berkata, "Kau ingin ikut melihat keluar? Ah, tidak perlu. Aku akan menjaga tubuh si gendut. Silahkan pergi duluan saja." Suyan melepaskan kaki Taiwu dan kembali terbaring di samping si gendut. Atap rumah. Xiao Tian dan Sun Long sedang menertawakan keadaan Dewa Petir. Mereka tak bisa menahan tawa mereka meski mencoba menutup mulut. Karena kesal menjadi bahan tertawaan Sun Long dan Xiao Tian, Dewa Petir pun memukul bagian atas kepala mereka hingga benjol. "Buk-buk. Aduh!" teriak Sun Long dan Xiao Tian. "Kalian ini benar-benar menjengkelkan." Wajah Dewa Petir terlihat begitu kesal. Dia menatap mereka dengan tatapan dingin seakan ingin memukul mereka berkali-kali. Tak lama setelah Xiao Tian berteriak, Taiwu telah keluar rumah dan melompat ke atas atap untuk memeriksa keadaan Xiao Tian. "Apa kau baik-baik saja, Pangeran?" tanya Taiwu dengan wajah panik. "Tak terjadi apa-apa kok," ucap Xiao Tian sambil menutupi kepala benjolnya dengan kedua tangan. "Syukurlah kalau begitu. Kupikir terjadi sesuatu padamu. Ngomong-ngomong, apa kau mendengar suara petir barusan?" tanya Taiwu sambil menatap Xiao Tian. "Oh, suara itu ya. Itu berasal dari petir putih yang menyambar tebing tinggi di sebelah barat," jawab Xiao Tian sambil menunjuk ke arah tebing tinggi yang telah menjadi sebuah kawah yang dalam. Setelah menyadari bahwa tebing tinggi di sebelah barat telah menghilang, Taiwu pun semakin panik. Ini pertama kali baginya melihat dampak besar yang diakibatkan oleh sebuah sambaran petir. Biasanya petir alami hanya bisa membelah sebuah pohon menjadi dua, dan tak akan membuat sebuah tebing tinggi menghilang hingga menjadi sebuah kawah yang dalam. "Apanya yang baik-baik saja? Tolong jelaskan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi ketika aku sedang tertidur?" ucap Taiwu sembari melihat ke arah yang Xiao Tian tunjuk. "Sudah kubilang tak ada yang terjadi," jawab Xiao Tian sambil menutupi benjol di kepalanya. "Lalu kenapa kau menutupi kepalamu sejak tadi?" tanya Taiwu. "Ah, itu bukan karena apa-apa." Xiao Tian memalingkan wajahnya sambil melirik ke arah lain. Karena penasaran dengan tingkah Xiao Tian, Taiwu mencoba menyambar kedua tangan Xiao Tian. Namun karena perbedaan kultivasi yang teramat tinggi, dia tak bisa mengikuti gerakan Xiao Tian yang selalu menghindarinya. "Ayolah Taiwu, tolong berhenti mencoba menyentuh tanganku. Sudah kubilang kepalaku baik-baik saja," Xiao Tian berkata sambil berjalan menghindari Taiwu. Ketika Xiao Tian dan Taiwu sedang kejar-kejaran di atas atap, Sun Long dan Dewa Petir menonton mereka sambil duduk santai. "Kenapa tak dia tunjukkan saja benjol di kepalanya itu?" ucap Sun Long sambil menonton Xiao Tian. "Oh iya, kenapa kau malah duduk santai di sampingku?" tanya Dewa Petir. "Memangnya tidak boleh?" tanya Sun Long. "Apa kau lupa dengan kalung perak di lehermu itu?" tanya Dewa Petir. "Mungkin sekarang rantai perak telah menghilang, tapi rantai itu akan kembali muncul setelah kalian berjarak lebih 20 meter, jelas Dewa Petir.
Seketika wajah Sun Long membiru. Melihat Xiao Tian semakin berjalan mundur menjauh darinya. "Kenapa kau tak bilang dari tadi?" "Sampai jumpa," ucap Dewa Petir sambil tersenyum lebar. "Apa maksudmu?" tanya Sun Long. Ketika melirik ke arah Xiao Tian, dia paham maksud ucapan Dewa Petir. Ternyata Xiao Tian melompat menuruni atap demi menghindari Tai Wu. Karena jarak mereka sudah lebih dari 20 meter, rantai perak di telapak tangan Xiao Tian pun muncul kembali hingga terhubung dengan leher Sun Long. "Sial, kalau begini terus aku bisa mati tercekik," ucap Sun Long dengan keringat dingin di wajahnya. "Tenanglah, kau tak akan mati tercekik. Karena kau kan sudah mati dan menjadi roh," jawab Dewa Petir dengan muka datarnya. Dewa sialan. Belum sempat mengungkapkan semua kekesalannya, rantai perak menyeretnya mundur Sun Long hingga terjatuh dari atas atap rumah. Demi melindungi lehernya agar tak tercekik rantai, Sun Long pun memegang rantai perak dengan kedua tangannya. "Bisakah kau diam, Pangeran? Tolong tunjukkan padaku apa yang terjadi dengan kepalamu," teriak Tai Wu sambil mengejar Xiao Tian yang terus berlari menjauh. "Sudah kubilang tak ada yang terjadi." Xiao Tian terus menghindari Tai Wu sambil menutupi benjolan di kepalanya. Dia berlari memutari rumah buatannya. Namun terpojok karena naga biru yang muncul tiba-tiba di belokan rumah buatannya. Tangan di atas kepalanya pun terlepas ketika tak sengaja menabrak naga biru. Karena tak ada yang menutupi benjolan di kepalanya, Tai Wu pun bisa melihat benjolan besar di atas kepala Xiao Tian. "Astaga! Apa yang terjadi dengan kepalamu, Pangeran?" teriak Tai Wu dengan panik. Ini bukan apa-apa. Kepalaku hanya terjatuh dari atap akibat tak sengaja tertidur saat sedang berjaga," jawab Xiao Tian sambil melirik ke kiri. Meski sedikit tidak percaya dengan jawaban Xiao Tian, Tai Wu tak membahas lagi benjolan di kepala Xiao Tian. Satu-satunya hal yang dia ingin tahu adalah petir macam apa yang sanggup melenyapkan sebuah tebing tinggi dalam hitungan detik. Melihat Tai Wu terdiam dan tak bertanya hal macam-macam lagi, Xiao Tian pun merasa tenang. "Syukurlah dia tak menanyakan soal petir putih kepadaku. Aku kan tidak bisa menceritakan mengenai keberadaan Dewa Petir kepadanya," pikir Xiao Tian. "Oh, begitu ya. Tumben kau memikirkan kewajibanmu untuk menutupi keberadaanku," sambung Dewa Petir yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Karena tidak sedang bengong, Xiao Tian tak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Dewa Petir. Dia justru lebih terkejut mengenai Dewa Petir yang telah membaca pikirannya. "Apa kau baru saja membaca pikiranku?" ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahinya. "Sun Long telah kehilangan kekuatannya. Dia tak bisa lagi menghalangiku untuk membaca pikiranmu," jelas Dewa Petir. "Sialan, kalau begini terus aku harus mencari cara untuk mengembalikan kekuatan Sun Long," pikir Xiao Tian. "Coba saja sendiri. Yang pasti aku tak akan membantumu menolong kadal kecil itu." "Ngomong-ngomong soal kadal kecil, sebaiknya kau cepat minta maaf padanya," jelas Dewa Petir sambil melirik ke arah Xiao Tian. "Kenapa aku harus minta maaf pada Sun Long?" tanya Xiao Tian melalui telepati sambil mengerutkan dahinya. "Lihatlah dan amati baik-baik keadaannya," jawab Dewa Petir sambil menunjuk ke belakang Tai Wu. Setelah mendengar ucapan Dewa Petir, Xiao Tian pun langsung menoleh ke belakang Tai Wu. Dia terkejut bukan main setelah melihat Sun Long tergeletak tak berdaya. Tubuhnya dipenuhi luka, dan tak bergerak sedikit pun.
Sadar bahwa keadaan buruk yang menimpa Sun Long saat ini merupakan kesalahannya, Xiao Tian pun langsung berlari mendekati Sun Long dengan tampang paniknya. Akan tetapi sebelum berhasil mendekati Sun Long, Taiwu memegang tangan Xiao Tian saat lewat ke samping kiri Taiwu. "Mau kemana kau pangeran?" tanya Taiwu sambil memegang pergelangan tangan Xiao Tian. "Bisakah kau lepaskan tanganku sekarang juga? Aku ada urusan yang begitu penting. Tolong jangan halangi aku," ucap Xiao Tian dengan tampang panik. "Urusan penting macam apa yang sanggup membuatmu terlihat begitu panik?" tanya Taiwu sambil mengerutkan dahinya. "Bisakah kau tahan Taiwu sebentar saja?" tanya Xiao Tian melalui telepati sambil melirik ke arah Dewa Petir yang berada di samping kanannya. "Wani Piro," ucap Dewa Petir dengan tampang menyebalkannya. "Aku tak sedang bercanda. Tolong lakukan sekarang," ucap Xiao Tian melalui telepati dengan begitu kesal. Iya, jangan marah dong. Aku kan cuman bercanda," ucap Dewa Petir dengan tampang cemberutnya. "Cepat lakukan," ucap Xiao Tian melalui telepati sambil menatap Dewa Petir dengan tatapan jengkel. "Iya, akan kutahan dia untuk beberapa menit. Sisanya terserah padamu," ucap Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Dewa Petir melayang ke sisi kanan Taiwu lalu menotok punggung Taiwu dengan jari telunjuk berlapis ki putih. Setelah ditotok oleh Dewa Petir, Taiwu pun terdiam kaku dan Xiao Tian langsung melepaskan genggaman Taiwu lalu berlari mendekati Sun Long yang terluka parah. "Maaf karena membuatmu menunggu begitu lama, Sun Long," ucap Xiao Tian sambil meraba roh Sun Long yang mulai terlihat transparan. Melihat tubuh Sun Long semakin memudar, Xiao Tian pun semakin panik dan tak tahu harus apa. Dia melirik ke arah Dewa Petir sambil menatapnya dengan tatapan serius. "Hai. Iya. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku hanya akan membantu mengembalikan wujudnya agar tak transparan. Sisanya kuserahkan padamu," ucap Dewa Petir sambil menghela napas. Setelah berkata akan menolong Sun Long, Dewa Petir langsung menempelkan telapak tangan kanannya ke tubuh Sun Long yang semakin meredup. Sambil menyentuh tubuh Sun Long dia pun berkata, "Teknik pemulih arwah, Soul Recovery." Setelah Dewa Petir menyebutkan mantranya, sinar putih menyebar dari telapak tangan Dewa Petir hingga menyelimuti seluruh tubuh Sun Long. Sinar tersebut hanya muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Meski begitu sinar tersebut begitu ampuh dalam mengembalikan tubuh Sun Long. Ketika sinar tersebut menghilang, tubuh Sun Long pun kembali normal dan tak transparan seperti sebelumnya. Meski begitu, luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya. Sun Long masih tak sadarkan diri dan terbaring di atas tanah. "Sisanya kuserahkan padamu," ucap Dewa Petir sambil menarik kembali tangannya. "Terima kasih, Dewa Petir," ucap Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. Setelah Dewa Petir memulihkan tubuh Sun Long yang terlihat transparan, Xiao Tian pun melanjutkan pengobatan Sun Long dengan menggunakan teknik akupunturnya. Dia melapisi jarum akupunturnya dengan kekuatan roh agar bisa menyentuh roh Sun Long yang transparan. Setelah menancapkan beberapa jarum emas berlapis kekuatan roh, Sun Long pun kembali tersadar. Saat pertama kali tersadar, kepala Sun Long terasa begitu pusing dan sakit bukan main. Karena hal tersebut dia pun memegang kepalanya cukup lama sambil berdiri dengan sempoyongan. Meski Sun Long telah kembali tersadar, dia masih memiliki beberapa luka karena Xiao Tian belum memiliki kekuatan roh yang cukup untuk memulihkan Sun Long sepenuhnya. "Kau tak apa?"
Tanya Xiao Tian sambil menatap Sun Long dengan tatapan penuh rasa bersalah. Tak apa matamu. Aku hampir mati gara-gara kecerobohanmu tahu. Bentak Sun Long dengan kesal. Iya. Aku minta maaf. Sungguh aku tak sengaja menarikmu begitu kencang. Saat aku berlari aku terlalu fokus menghindari Taiwu dan melupakanmu. Ucap Xiao Tian sambil menatap Sun Long. Sudahlah. Aku tak mau membahasnya lebih lama. Cepat panggil Dewa Petir untuk menyembuhkanku. Dia yang paling bertanggung jawab atas kondisiku yang saat ini. Sambung Sun Long dengan tampang kesal. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, komen dan vote ya biar autor makin semangat update. Komentar dan like kalian adalah penyemangatku. Maaf kalau belum bisa nulis dengan terjadwal. Karena autor punya dunia nyata yang harus diurus. Episode sebelumnya. Chapter 187. Malam yang menjengkelkan. Episode berikutnya. Chapter 189. Sun Long meminta Dewa Petir menyembuhkan sisa lukanya. Tapi Dewa Petir menolak dan terus mengabaikan omelan Sun Long. Ayolah. Cepat sembuhkan sisa lukaku. Teriak Sun Long dengan kesal. Kalau kau ingin lukamu sembuh, panggil aku dengan sebutan Dewa Tampan dan Baik Hati. Ucapkan hal tersebut sambil bersujud di hadapanku. Ucap Dewa Petir sambil menatap Sun Long. Berhenti bermimpi. Aku tak akan pernah bersujud pada dewa stres sepertimu. Bentak Sun Long dengan tampang kesalnya. Kumohon. Bisakah kau sembuhkan sisa luka Sun Long? Tanya Xiao Tian sambil bersujud di hadapan Dewa Petir. Aku meminta kadal kecil itu yang bersujud. Bukannya kamu. Sebelum dia bersujud aku tak akan menyembuhkannya. Ucap Dewa Petir sambil menyilangkan tangannya. Tubuh Sun Long saat ini masih begitu rapuh. Hanya karena luka kecil saja. Jika tidak segera diobati maka resikonya bisa menghilangkan rohnya. Ketika melihat tangannya yang mulai memudar, Sun Long pun mulai merasa panik. Dia melirik ke arah Dewa Petir lalu berkata, "Apa yang terjadi dengan tubuhku? Tubuhmu masih begitu rapuh karena belum dibangkitkan begitu lama. Seorang roh bela diri seharusnya tak berdiam diri di luar alam pikiran. Namun kasusmu berbeda. Kau tidak bisa hidup di alam pikiran karena bola sinar hitam akan menelanmu hidup-hidup jika kembali ke sana. Untuk mempertahankan bentuk rohmu, kau harus menyerap ki sebanyak mungkin. Namun dengan kultivasimu yang telah lumpuh total, mustahil bagimu untuk memulihkan kekuatanmu sendiri. Kau memerlukan bantuan orang lain yang bisa mentransfer kekuatan ki." Jelas Dewa Petir sambil menatap Sun Long. "Bukankah kau sudah mentransfer ki putih tadi?" Tanya Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. "Aku memang memberikan ki putih di awal tadi. Namun ki itu hanya membantunya pulih untuk sementara. Sebenarnya aku bisa menggunakan ki biru untuk memulihkan Sun Long sepenuhnya. Tapi aku ingin melihat sejauh mana kemampuanmu dalam mengobati seorang roh." Jelas Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. "Begitu ya. Sekarang kan kau sudah tahu kalau kemampuanku masih sangat pas-pasan. Bisakah kau bantu Sun Long secepatnya?" Tanya Xiao Tian dengan keringat dingin di wajahnya. "Itu tergantung pada kadal kecil itu. Jika dia mau menuruti syaratku maka akan kubantu dia." Ucap Dewa Petir dengan tampang kesal. "Mustahil aku menuruti permintaan konyolmu." Bentak Sun Long dengan kesal. "Bisakah kau turuti permintaan Dewa Petir kali ini saja? Tolong berhenti bersikap keras kepala.
Xiao Tian sambil menatap Sun Long. Baiklah. Sun Long terpaksa menuruti permintaan Dewa Petir setelah melihat tangan serta kakinya mulai terlihat semakin transparan. Tapi tepat ketika Sun Long bersujud, pandangan semua orang teralihkan ke arah lain karena mendengar suara Taiwu yang baru saja tersadar. "Apa yang kau lakukan, Pangeran? Kau sedang berbicara dengan siapa?" tanya Taiwu sambil melihat Xiao Tian yang sedang menoleh menghadap Sun Long. "Tak apa. Bukan hal yang penting. Sepertinya aku mengigau karena merasa terlalu lelah," ucap Xiao Tian sambil menoleh menghadap Taiwu. "Apa kau yakin kalau kau tidak apa-apa?" tanya Taiwu dengan wajah khawatir. Taiwu merasa bingung dengan apa yang dia lihat. Seingatnya dia sedang memegang pergelangan tangan Xiao Tian. Namun apa yang baru saja dia lihat saat ini benar-benar tak sesuai ingatannya yang terakhir. "Sudahlah, berhenti mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Kau bisa melihatnya dengan jelas kan? Daripada membahas hal yang tak ingin ku bahas, bisakah kau kembali tidur dan biarkan aku berjaga?" tanya Xiao Tian. "Tidak. Aku tak bisa meninggalkanmu begitu saja. Apalagi setelah mengetahui kalau kau masih mengantuk hingga mengigau tak jelas," ucap Taiwu. "Aku sudah tak mengantuk. Pergilah. Ini perintah. Jika aku mengantuk atau terjadi sesuatu, aku pasti akan membangunkanmu." Setelah mendengar kata perintah, Taiwu pun tak bisa membantah ucapan Xiao Tian. Sambil berjalan kembali ke rumah buatan Xiao Tian, Taiwu berkata, "Baiklah. Aku kan pergi. Jaga dirimu. Dan ingatlah, bangunkan aku jika terjadi sesuatu. Naga biru akan mengawasimu sebagai penggantiku. Kau tak boleh menolak semua ini ya," ucap Taiwu sambil memanggil naga biru. Iya, pergilah sekarang juga," ucap Xiao Tian sambil melambaikan tangannya. Setelah naga biru berada di hadapannya, Taiwu pun pergi meninggalkan Xiao Tian bersama dengan naga biru. Ketika Taiwu berjalan pergi meninggalkan Xiao Tian, dia tak sengaja berpapasan dengan Putri Jiali yang dirasuki Huanran dan Jingmi yang sedang kebingungan mencari Xiao Tian. "Kenapa kalian ada di luar sini?" tanya Taiwu sambil mengerutkan dahinya. "Syukurlah Kak Taiwu ada di sini. Apa kau tahu di mana ayah Xiao Tian berada?" tanya Jingmi sambil berjalan mendekat. "Tenanglah, dia tak apa-apa. Kembalilah ke ruangan kalian dan tidurlah dengan nyenyak," jawab Taiwu sambil memegang pundak Jingmi dan Putri Jiali. "Tapi, aku ingin melihat ayah Xiao Tian dulu," sambung Jingmi dengan tatapan sedihnya. "Lihatnya besok saja ya. Saat ini ayahmu sedang fokus mengawasi sekitar," jawab Taiwu sambil mengelus kepala Jingmi. "Tapi aku kan..." Belum sempat Jingmi menyelesaikan kalimatnya, Taiwu memotong ucapannya dengan berkata, "Sudahlah, jangan nakal. Kembalilah ke ruanganmu sekarang juga," ucap Taiwu sambil menatap Jingmi dengan senyuman tipis di wajahnya. "Tapi aku..." Belum sempat Jingmi menyelesaikan kalimatnya, Huanran memotong ucapannya dengan berkata, "Sudahlah. Ikuti saja permintaan Taiwu. Ayo kita kembali ke ruangan kita," ucap Huanran sambil mendorong punggung Jingmi secara perlahan. Huanran membawa Jingmi. "Taiwu. Baiklah. Kalau begitu kami akan kembali tidur di dalam ruangan kami," sambung Huanran yang sedang merasuki tubuh Putri Jiali. Huanran menarik tangan Jingmi sambil berjalan kembali memasuki rumah. "Tapi, kita kan belum melihat ayah Xiao Tian." Jingmi mencoba menolak dorongan Huanran.
Tapi karena kekuatan Huanran terlampau jauh di atasnya, Jingmi tak bisa menolak dan terpaksa pergi bersamanya. Ketika sudah melihat Putri Jiali dan Jingmi kembali memasuki rumah buatan Xiao Tian, Taiwu pun melanjutkan rencananya untuk mengecek jurang yang tercipta akibat sambaran petir putih milik Dewa Petir. Dia berjalan kaki ke tempat itu karena naga biru tak sedang bersamanya. Sementara itu, Sun Long sedang bersujud kepada Dewa Petir sambil melakukan semua syarat yang diucapkan Dewa Petir berkali-kali. Sun Long terus bersujud sambil memuji Dewa Petir selama beberapa menit. Dia terpaksa melakukan hal tersebut karena tak ingin lenyap atau menghilang dari dunia nyata. Melihat Sun Long begitu tak berdaya, Xiao Tian pun berkata, "Maafkan aku Sun Long. Karena kau jadi terpaksa melakukan hal yang memalukan bagimu. Kau pikir kata maaf saja cukup untukku?" Jawab Sun Long dengan tampang kesal. "Sekarang aku hanyalah sebuah roh biasa yang begitu rapuh. Aku tak bisa mengobati lukaku sendiri. Luka akibat seretanmu tadi benar-benar menyiksaku. Jika kau ingin meminta maaf padaku, maka lepaskan ikatan kontrak kita. Aku tak ingin terikat terus dengan manusia," jelas Sun Long dengan tampang kesal. "Dewa Petir, bisakah kau lepaskan rantai perak yang mengikat leher Sun Long?" tanya Xiao Tian. "Rantai perak itu akan hilang dengan sendirinya setelah kalian berdiam di jarak di bawah 20 meter selama 5 menit. Dan akan muncul kembali jika kalian berjarak 20 meter lagi," jelas Dewa Petir. "Bukan itu yang kumaksud. Maksudku lepaskan ikatan kontrakku dengannya. Dia sekarang hanyalah sebuah roh biasa. Dia bahkan tak bisa berdiam diri di dalam tubuhku karena bola sinar hitam yang mendominasi sebagian besar alam pikiranku. Tak ada gunanya lagi menjadikannya sebagai roh bela diriku," ucap Xiao Tian. "Kau yakin ingin melepaskannya?" tanya Dewa Petir. "Aku sangat yakin. Apalagi setelah ku dengar keluhannya tentang betapa rapuhnya dirinya. Oh iya. Sebelum melepaskannya, bisakah kau sembuhkan dia terlebih dulu?" sambung Xiao Tian. "Itu mustahil. Bagaimanapun kontrak roh merupakan kontrak yang suci. Aku mungkin bisa menyembuhkan sedikit luka pada roh Sun Long. Tapi tak bisa melepaskan kontrak roh bela diri sesuka hatiku. Hanya pemilik kontrak yang bisa membatalkan perjanjian itu. Dengan kata lain, hanya kau yang bisa. Akan tetapi itu juga harus melalui ujian alam roh," jelas Dewa Petir dengan tampang seriusnya. "Ujian alam roh?" tanya Xiao Tian. Kami kan hanya melakukan kontrak roh bela diri. Kenapa harus melakukan ujian roh segala?" bentak Sun Long. "Apa kau lupa dengan keadaanmu sekarang?" tanya Dewa Petir sambil menatap Sun Long yang masih tergeletak di tanah. Dia masih berusaha bangun dengan leher yang terikat rantai perak. Uhuk, apa maksudmu?" tanya Sun Long. "Sekarang kau hanyalah makhluk lemah yang tak memiliki kekuatan ki sedikit pun. Rohmu begitu rapuh. Jika memaksa melakukan ritual pemutusan kontrak perjanjian roh bela diri, maka kau akan lenyap. Lingkaran sihir yang menjadi perantara ritual memerlukan kekuatan ki yang besar dari majikan dan roh bela dirinya. Sedangkan kau tak memiliki kekuatan ki sedikit pun. Tanpa adanya kekuatan ki, maka yang akan terhisap adalah daya hidupmu," jelas Dewa Petir. Seketika wajah Sun Long menjadi terlihat begitu putus asa. Dia memahami nasib buruk yang dia alami sekarang. Dalam pikirannya saat ini yaitu kenyataan bahwa dia tak akan pernah bisa terbebas dari belenggu kontrak roh bela diri. Apakah tak bisa jika memutuskan rantainya saja?
Tanya Xiao Tian. Rantai perak adalah rantai suci yang mengikat kalian. Seharusnya roh bela diri tak bisa dikeluarkan dari dalam tubuhmu dan bisa mengobrol di alam nyata seperti sekarang. Aku mengeluarkannya dari alam pikiranmu dengan teknik yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Bagaimanapun secara tidak langsung dia telah menolongmu. Walau dia adalah seorang kaisar iblis, aku tetap membantunya keluar dari belenggu rantai ilusi. Karena jika dia masih terus terikat rantai ilusi di alam pikiranmu, maka lambat laun rohnya akan hancur terserap oleh bola sinar hitam. Jelas Dewa Petir sambil mentap Xiao Tian. Lagi-lagi bola sinar hitam. Kenapa bola yang merasukiku itu selalu menyakiti orang-orangku? Pertama Kaibo dan naga hitam, lalu si gendut. Sekarang Sunlong. Kapan bola sinar hitam berhenti mengganggu orang-orangku? Bisakah kau singkirkan bola terkutuk ini? Tanya Xiao Tian sambil mengepalkan kedua tangannya. Bola sinar hitam adalah hadiah sekaligus kutukan dari Dewa Naga Agung penjaga lembah kristal es. Kekuatanku tak cukup untuk menyingkirkan bola itu. Satu-satunya jalan yang bisa kau lakukan kali ini adalah meningkatkan terus energi ki cahaya di dalam tubuhmu, agar gelang dewa bisa bekerja seperti sedia kala. Jelas Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Hadiah dan kutukan ya, ucap Xiao Tian sambil mengepalkan kedua tangannya. Aku mengerti apa yang kalian bahas itu begitu penting. Tapi bisakah kalian obati lukaku terlebih dulu? Tanya Sunlong dengan wajah kesalnya. Sadar bahwa mereka hampir melupakan Sunlong yang semakin memudar, mereka pun langsung berhenti berbicara. Dewa Petir langsung mendekati Sunlong lalu menempelkan telapak tangannya ke tubuh Sunlong. Maaf aku terlalu serius berbicara. Sampai-sampai melupakanmu. Dewa Petir menyelimuti roh Sunlong dengan sinar biru yang keluar dari telapak tangan kanannya. Seketika luka-luka pada roh Sunlong perlahan menghilang. Luar biasa. Roh yang tak memiliki fisik ternyata bisa disembuhkan dengan cara seperti itu. Ngomong-ngomong, bisakah kau sembuhkan roh bela diri Taiwu juga? Tanya Xiao Tian. Bukankah aku pernah bilang padamu? Kau harus keluar dari daratan elemen terlebih dulu. Untuk menyembuhkan luka dalam milik Taiwu kau memerlukan kristal duri naga dan bunga kristal es. Tanpa bahan-bahan itu maka roh bela dirinya tak akan sembuh dan dia akan tetap menjadi seorang Grandmaster petarung untuk selamanya. Tak peduli seberapa keras dia berlatih dan seberapa banyak dia berkultivasi, dia tak akan pernah bisa naik ke tingkat jenderal petarung. Karena roh bela dirinya yang telah terluka begitu parah. Jelas Dewa Petir sambil mengobati luka Sunlong. Jadi apa yang harus kulakukan pertama kali? Tanya Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir dengan tatapan bingung. Dia mengerutakan dahinya sambil mengepalkan kedua tangannya begitu kencang. Terlalu dini bagimu untuk pergi ke alam roh. Terlalu berbahaya juga bagimu untuk pergi ke Laut Barat. Kau harus melebihi kekuatan seorang dewa petarung untuk bisa pergi melewati Laut Barat. Sebelum pergi menemui Dianzeng, kau harus menekan kekuatan bola sinar hitam terlebih dulu. Jawab Dewa Petir. Setelah luka Sunlong sembuh, rantai perak perlahan menghilang karena batas waktu Sunlong dan Xiao Tian berada di jarak di bawah 20 meter telah terpenuhi. Maafkan aku karena belum bisa membantumu. Aku masih terlalu lemah sekarang. Suatu saat nanti aku pasti akan membebaskanmu dan membantumu mendapatkan kembali tubuhmu. Sampai saat itu tiba, bisakah kau terus bersamaku?
Tanya Xiao Tian sambil memberikan tangannya ke hadapan Sun Long. Dia ingin mengajaknya bersalaman sambil membantunya berdiri. Akan ku pegang janjimu itu. Tapi aku tak akan pernah mau berjanji untuk terus bersamamu. Jika ada cara lain untuk terbebas dari ikatan kita, maka aku akan melakukan hal itu. Jawab Sun Long sambil meraih tangan Xiao Tian. Ketika Sun Long telah berada di atas pundak kanannya, Xiao Tian pun berkata, "Tenang saja, aku tak akan pernah mengingkari janjiku. Aku tak perlu janjimu, tapi perlu pembuktianmu. Jika tiba masanya ikatan kita bisa terputus, tolong lupakan kalau kita pernah bersama dan biarkan aku mencari cara untuk mendapatkan tubuhku sendiri," ucap Sun Long dengan wajah seriusnya. "Meskipun kau menolak bantuanku saat ikatan kita terputus, aku akan tetap menolongmu mendapatkan kembali tubuhmu," jawab Xiao Tian sambil tersenyum. "Kenapa kau begitu keras kepala? Aku hanya ingin terputus dari ikatan kontrak roh bela diri, dan pergi menjauh dari para manusia terutama dirimu. Tak bisakah kau membiarkanku melakukan hal yang kuinginkan seorang diri?" Jawab Sun Long dengan nada yang keras. "Aku tak bisa melakukan itu," sambung Xiao Tian dengan senyuman di wajahnya. Mendengar ucapan Xiao Tian, Sun Long pun mengerutkan dahinya sembari menoleh ke arah Xiao Tian. Dengan tatapan bingung, dia pun berkata, "Kenapa?" Setelah mendengar pertanyaan Sun Long, Xiao Tian pun langsung menghirup napas begitu dalam, lalu membuangnya secara perlahan. "Karena aku telah menganggapmu sebagai keluargaku sendiri," jawab Xiao Tian dengan senyuman tulus di wajahnya. Sun Long kehabisan kata-kata setelah mendengar jawaban terakhir Xiao Tian. Dia memang merindukan sosok keluarga. Dia juga merindukan seorang yang bisa dia panggil teman. Namun selama ini dia menutupi perasaannya itu dalam-dalam karena masih mengingat masa kelamnya. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca novel sederhanaku ini. Jangan lupa like, episode sebelumnya. Chapter 188. Nasib buruk Sun Long. Episode berikutnya. Chapter 190. Pagi yang membingungkan.